Sosok Raden Tumenggung Jayengrana yang dikenal sebagai Bupati pertama Wiradesa pada era 1700-an, hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah yang hidup di tengah masyarakat. Kepala Desa Kauman, Asyari Abdullah, mengungkapkan, pada masa lampau Wiradesa merupakan sebuah wilayah kabupaten yang dipimpin langsung oleh Raden Tumenggung Jayengrana. Kepemimpinan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Jayengrana II hingga sekitar tahun 1805, sebelum akhirnya wilayah Wiradesa bergabung ke dalam Kabupaten Pekalongan dan berstatus sebagai Kawedanan. Dulu Wiradesa itu wilayah kabupaten yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Jayengrana. Setelah masa kepemimpinan Jayengrana II berakhir, wilayah ini kemudian masuk ke dalam Kabupaten Pekalongan dan menjadi Kawedanan Wiradesa yang mencakup wilayah dari Tirto hingga Seragi, jelasnya. Menurutnya, bukti sejarah dalam bentuk manuskrip terkait sosok Jayengrana memang tidak banyak ditemukan. Hal itu disebabkan minimnya aktivitas korespondensi yang dilakukan pada masa pemerintahannya, sehingga dokumen tertulis seperti surat menyurat sangat terbatas. Meski demikian, sejumlah peninggalan fisik masih dapat dijumpai hingga kini, di antaranya pusaka berupa keris dan tombak yang diyakini sebagai milik Raden Tumenggung Jayengrana. Asyari menyebutkan, Jayengrana tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai ulama yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kauman. Ia menambahkan, bahwa tradisi nganter jenang dalam adat masyarakat Pekalongan saat proses lamaran diyakini menjadi salah satu warisan budaya sejak masa Jayengrana. Pengurus BUMDes Kauman Mandiri, Eka Agustiana, mengatakan bahwa festival yang kerap disingkat FBD tersebut mulai digelar sejak tahun 2022, dan hingga tahun 2025 telah memasuki pelaksanaan keempat kalinya. Ia menjelaskan, Festival Budaya Jayengrono digelar berdekatan dengan peringatan Haul Jayengrono, biasanya dilaksanakan selama 3 hari pada bulan September mengikuti penanggalan Jawa. Kita sekarang berada di depan makam Raden Tumenggung Jayengrono. Beliau itu seorang Bupati Wiradesa yang pertama, karena dulu Wiradesa itu sebuah wilayah kabupaten di sekitar era tahun 1700-an. Ini Jayengrono memerintah Kabupaten Wiradesa. Kemudian dilanjutkan oleh Jayengrono II di akhir 1700 sampai 1805. Setelah itu baru Wiradesa di merger masuk menjadi wilayah Kabupaten Pekalongan dan menjadi wilayah Kawedanan yang wilayahnya dulu dari Tirto sampai Seragi, itu menjadi wilayah Kawedanan Wiradesa. Kalau di bukti-bukti manuskripnya memang kita jarang temui bukti-bukti manuskrip tentang Jayengrono, karena memang pada waktu itu ketika Jayengrono memerintah, beliau jarang berkorespondensi, sehingga bukti-bukti surat menyurat atau yang lainnya jarang ditemukan. Namun kalau kita telisik dari sumber yang lain, bahwa sampai saat ini peninggalan-peninggalan Jayengrono, selain ini makam yang masih ada, itu sempat kita lihat ada peninggalan pusaka dari Mbah Jayengrono. Ada berupa keris dan tombak yang jadi peninggalan pusaka beliau. Sampai sekarang pun masih ada. Peninggalan-peninggalan selain benda-benda itu dari kultur masyarakat, kemudian budaya, tata pemerintahan, tata kelola masyarakat yang diwariskan oleh Mbah Jayengrono sangat terasa sekali, karena beliau itu dulu konon selain jadi penguasa wilayah, jadi bupati, beliau juga seorang ulama, tokoh agama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kauman dan sekitarnya, yang sehingga sampai saat ini Kauman masih dikenal sebagai pusat peradaban agama Islam di wilayah sekitar. Di samping itu, potensi ekonomi peninggalan dari beliau juga masih sangat kita rasakan sampai saat ini. Di antaranya adalah potensi kuliner yang ada di Kauman ini. Kalau salah satu contohnya, kalau seorang laki-laki ingin
melamar gadis pujaan hatinya di adat Pekalongan itu orang bilang ngantar jenang. Jenang yang buat ngelamar orang itulah yang dibuat di Desa Kauman, dan itu sudah berlangsung dari turun temurun dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan disinyalir ini juga dari salah satu peninggalan beliau yang sampai sekarang masih ada dan bertahan.